Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi, adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah, Trinil. Laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah, Trinil. Yang pasti, tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah, Trinil. Ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih. Aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah, adikku. Kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh. Kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini dan Kardina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri. Ya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa? Stella? Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan aku tidak bisa terdiam diri. Kami mengerti, Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas sangat serasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali. Tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Oh, Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih.
Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi dengan Ari dan Marco. Kami akan membantumu melewati masa-masa sebelumnya. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sedang pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri manta-manta yang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang ingin diketahui Rukmini. Lagi pula tak apa jika sesekali aku berbicara kepada pribumi lainnya. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sasroningrat? Ya, bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu, apakah Ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil, kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita, seperti kami. Rosa? Dengan siapa kau kesini? Apa kau bersama dengan siapa lain? Tidak, aku bersama kedua orang tua. Benarkah? Kalau begitu aku yang bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Ani dan Vankol? Mereka juga pergi, kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus berbagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat Kartini. Yakinlah bahwa aku, Ani dan Vankol akan selalu balas surat. Akan selalu mau menceritakan keadaan dia. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya,
termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik. Kartini, kedua orang tuanya, Kartinah, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Susoningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Trinil kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu. Apakah itu, Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.